di sini saya akan menjelaskan tentang batas-batas berlakunya hukum pidana. Yang pertama ada pengertian batas-batas berlakunya hukum pidana. Batas berlakunya hukum pidana yaitu ruang lingkup kekuasaan hukum pidana untuk diterapkan, menentukan cakupan waktu, tempat, orang, dan peristiwa yang dapat dikenakan sanksi pidana. Diatur dalam buku 1 KUHP pasal 1 sampai 9. Yang kedua ada jenis batasan hukum pidana. Yang pertama itu ada batas waktu. Batas waktu itu berlaku menurut waktu. Yang kedua ada batas tempat, berlaku menurut wilayah. Yang ketiga ada batas orang, berlaku terhadap subjek hukum tertentu. Yang keempat ada batas menurut sejenis perbuatan, asas legalitas dan non-retroaktif. Yang ketiga ada batas menurut waktu. Pasal 1 ayat 1 KUHP, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Yang kedua ada asas legalitas, nullum crimen nulla poena sine lex. Yang ketiga ada tidak berlaku surut non retroaktif. Yang keempat ada pengecualian, hukum yang lebih menguntungkan terdakwa, pasal 1 ayat 2 KUHP. Yang keempat ada batas menurut waktu. Yang pertama itu diatur dalam pasal 2 sampai 9 KUHP. Yang keempat ada batas menurut tempat, diatur dalam pasal 2 sampai 9 KUHP. Asas teritorialitas berlaku bagi siapapun yang melakukan tindak pidana di wilayah RI. Asas-asas lainnya, yang pertama ada asas nasionalis aktif, pasal 5, WNI yang melakukan kejahatan di luar negeri. Yang kedua, asas nasional pasif, pasal 4, siapapun yang merugikan kepentingan negara RI. Yang ketiga ada asas universalitas, pasal 4 angka 2, tindak pidana internasional tertentu. Selanjutnya ada contoh kasus asas wilayah. Yang pertama, warga asing melakukan pembunuhan di Jakarta, tunduk pada hukum pidana Indonesia atau asas teritorialitas. Yang kedua, WNI melakukan korupsi di luar negeri yang merugikan negara, dapat dipidana di Indonesia, asas nasionalis pasif. Yang kelima, ada batas menurut orang. Tidak semua orang dikenai hukum pidana secara sama, ada kekebalan hukum untuk golongan tertentu. Yang pertama, presiden atau wakil presiden selama menjabat dengan syarat tertentu. Yang kedua, diplomat asing, Konvensi Wina 1961. Yang ketiga, anak di bawah umur, tunduk pada sistem peradilan pidana anak. Yang keenam, batas menurut jenis perbuatan. Tidak semua perbuatan dapat dipidana, harus memenuhi unsur delik dalam undang-undang, tidak berlaku pidana karena moral atau adat tanpa dasar hukum tertulis. Contohnya, tidak dapat dihukum karena tidak sopan jika tidak ada aturan pidananya. Selanjutnya, prinsip non-retroaktif dan leg meteor. Non-retroaktif, hukum pidana tidak berlaku surut. Kalau leg meteor, hukum baru yang lebih ringan berlaku bagi terdakwa. Contohnya, undang-undang baru menurunkan ancaman pidana korupsi, terdakwa berhak atas pengurangan hukuman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian penafsiran hukum pidana. Penafsiran hukum pidana adalah usaha menjelaskan makna undang-undang pidana agar dapat diterapkan pada peristiwa konkret. Dikenal juga sebagai interpretasi hukum pidana. Harus dilakukan secara hati-hati karena menyangkut kebebasan individu. Tujuan penafsiran. Yang pertama itu menemukan makna sebenarnya dari ketentuan pidana. Yang kedua, menghindari kekeliruan penerapan hukum. Yang ketiga, menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat. Yang keempat, menjamin keadilan dan kepastian hukum. Selanjutnya, jenis-jenis penafsiran hukum pidana. Yang pertama, penafsiran gramatikal atau bahasa berdasarkan arti kata secara bahasa. Contohnya, kata barang dalam pasal pencurian diartikan sebagai benda berwujud. Yang kedua, penafsiran sistematis, melihat pasal dalam kaitan dengan pasal lain. Yang ketiga, penafsiran historis, berdasarkan sejarah pembentukan undang-undang. Yang keempat, penafsiran teleologis atau sosiologis berdasarkan tujuan hukum. Contoh penafsiran, yang pertama itu gramatikal, barang dalam pasal 362 KUHP, benda berwujud. Yang kedua, ekstensif, kendaraan bermotor, termasuk sepeda listrik. Yang ketiga, teleologis, pembunuhan, mencakup euthanasia berdasarkan tujuan melindungi nyawa. Batasan penafsiran hukum pidana. Yang pertama, tidak boleh menimbulkan delik baru atau analogi tidak diperbolehkan. Yang kedua, harus sesuai asas legalitas atau nullum crimen sine lex. Yang ketiga, harus menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya, penafsiran yang dilarang, analogi. Analogi memperluas hukum pidana pada hal yang tidak diatur secara tegas. Dilarang karena dapat menimbulkan tindak pidana baru. Contohnya, menyamakan hewan peliharaan dengan barang dalam pasal pencurian tanpa dasar hukum. Selanjutnya, penafsiran dalam praktek peradilan. Hakim sering melakukan penafsiran ekstensif atau teleologis.
Contoh kasusnya korupsi, kerugian negara mencakup potensi kerugian. ITE, informasi elektronik dianggap alat bukti sah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian asas nullum delictum. Asas nullum delictum adalah asas fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana apabila belum ada aturan hukum pidana yang mengaturnya terlebih dahulu. Asas ini berasal dari istilah Latin nullum delictum nulla poena sine praevia loge poenali, yang berarti tidak ada delik dan tidak ada pidana tanpa undang-undang yang mendahuluinya. Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dihukum berdasarkan hukum tertulis yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan, sehingga hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Yang kedua, ada dasar hukum asas nullum delictum. Di Indonesia, asas nullum delictum diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, tujuan asas nullum delictum. Tujuan diterapkannya asas nullum delictum di antara lain, yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Yang kedua, melindungi hak asasi manusia dari pemindanaan sewenang-wenang. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Yang keempat, memberikan kejelasan mengenai perbuatan yang dilarang dan sanksinya. Yang keempat, unsur-unsur asas nullum delictum. Asas nullum delictum mengandung beberapa unsur penting, yaitu yang pertama, adanya peraturan hukum pidana tertulis. Peraturan tersebut telah berlaku sebelum perbuatan dilakukan. Yang ketiga, larangan berlaku surut atau asas non-retroaktif. Yang keempat, ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut. Selanjutnya, contoh penerapan asas nullum delictum. Contohnya, seseorang melakukan perbuatan tertentu pada tahun 2015 yang pada saat itu belum diatur sebagai tindak pidana. Kemudian pada tahun 2020, perbuatan tersebut baru diatur dan diancam pidana oleh undang-undang. Berdasarkan asas nullum delictum, orang tersebut tidak dapat dipidana karena perbuatannya dilakukan sebelum adanya aturan hukum pidana.